فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon pertolongan pada Allah, kita akan memulai membaca kitab yang baru, kitab dari para salaf, yaitu apa? Kitab asal kitabnya adalah Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, yaitu prinsip sunnah dan akidah dari agama ini. Karya Imam Ibnu Abi Hatim menukilkan dari dua gurunya, yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Namun tatkala kitab ini sudah anak ta'liq, anak takhrij dan sebagainya, maka perlu tajuk yang lain, yaitu Tulu'ul Badroin, yaitu terbitnya 2 bulan purnama ala mu'taqadil imamain, terhadap akidah 2 imam, Abi Zur'ah wa Abi Hatim Ar-Raziyain. Dan untuk kita menambah pengetahuan dan keyakinan tentang kualiti kitab ini, maka kita akan membaca perlahan-lahan dari biografi 2 imam ini agar kita tahu seberapa tinggi kualiti mereka. Ini bukan kitab zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan pula zaman Imam Ibnu Katsir. Ini zaman salaf, betul-betul zaman salaf, zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka adalah sahabat Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, sebelum masuk ke biografinya, kita membaca muqaddimahnya. Untuk yang takdim Syekh Asy-Syamiri boleh dibaca sendiri. Kita langsung masuk ke muka surat yang ke-6 tentang Muqaddimatul Mu'allif wafaqahullah. Kata pengantar dari si pemberi ta'liq, catatan kaki, wafaqahullah. Setelah menyebutkan khutbatul hajah, kita baca yang agak bawah-bawah itu. Summa innal insana la yanalul falahal haqiqiyyah wasa'adatal abadiyah. Kemudian sesungguhnya manusia itu tidak akan meraih kebahagiaan, keberuntungan yang hakiki dan kebahagiaan yang abadi illa bima'rifati rabbihi wa nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan cara dia mengenal Rabbnya. Ma'rifatullah dengan cara yang benar, bukan ma'rifah ternyata tak paham siapa Allah. Dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, bukan pergi ke gua-gua untuk merenung, tahu-tahu setelah itu mengklaim sayalah nabi, sayalah Imam Mahdi atau apa, salah jalan. Wa dinihi, dan mengenal agamanya yang benar, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan diridhoi oleh Allah. Minal Qur'ani was sunnah. Dari mana kita tahu itu semua? Dari wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, dengan pemahaman pendahulu umat ini. Bukankah orang-orang banyak menyuruh kita untuk ikut nenek moyang? Ambil sekalian nenek moyang tertinggi, yaitu generasi pertama umat ini. Wahiyya a'zamul wajibat, dan mengenal ini semua adalah kewajiban yang paling besar. Qala al-Khatibul Baghdadi rahimahullah, fa'ammal usulul lati hiya ma'rifatullahi subhanahu. Adapun prinsip-prinsip agama ini, yang mana apa prinsip agama ini? Mengenal Allah yang maha suci, wa tauhidih, mengenal tauhidullah, wa sifatih, mengenal sifat-sifat Allah, wa sidqi rusulih, mengenal kejujuran para rasulnya. Fa mimma yajibu ala kulli ahadin ma'rifatuh, maka ini semua termasuk perkara yang wajib diketahui oleh setiap orang. Bukan malah sibuk belajar yang lain-lain, sementara yang ini dia tak paham. Di hari kiamat dia akan celaka. Bukan hanya hari kiamat, bahkan di alam kubur. Wala yasihu ayyanuba fihi ba'dul muslimina an ba'd, dan tidak sah untuk sebagian muslimin mewakili yang lainnya dalam masalah ini. Sudah Anda yang belajar, saya tak nak Anda jadi ustadz, saya nak jadi apa misalkan pekerja ini dan itu. Tak, untuk perkara-perkara yang ini setiap orang wajib tahu tentang Allah, tentang tauhidnya, sifat-sifat Allah dan kebenaran para rasul. Dia wajib belajar itu.
Selesai dari kitab Al-Faqih wal Mutafaqih punya Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Wa qala al-Imam Hibatullah Al-Lalikai rahimahullah. Ini secara fikih mereka berdua adalah ulama Syafi'iyah. Dan ini adalah nasihat untuk apa? Orang-orang yang mengatakan saya Syafi'i. Ini imam besar kalian, apa kata mereka tentang masalah ini? Yang benar adalah ini. Ajaran Syafi'iyah yang benar adalah yang di hadapan kita ini, tidak seperti yang dipesongkan oleh orang-orang Asy'ariyah dan Sufiyah. Baik. Kata Imam Al-Lalikai rahimahullah, fa inna aujaba ma'alal mar', maka sesungguhnya perkara yang paling wajib dipikul oleh setiap orang, ma'rifatu i'tiqadiddin, dia mengenal akidah agama ini, wa ma kallafallahu bihi ibadah, dan mengetahui apa yang Allah bebankan kepada para hambanya, min fahmi tauhidihi wa sifatih, berupa pemahaman terhadap tauhidullah, bukan malah mengklaim saya sudah makrifat, tahu-tahu berbuat syirik terus. Mana tauhidnya? Ternyata tak paham-paham tentang tauhidullah. Dan mengenal sifat-sifat Allah, wa tasdiqi rusulih, dan membenarkan para rasulnya, bidalaili wal yakin, dengan mengetahui dalil-dalilnya dan meyakini, bukan setelah tahu dalil jadi masih ragu terus, atau yakin tapi tidak tahu dalil. Ini keliru. Terkadang keyakinan dibangun di atas kesalahan, seperti keyakinan orang Nasara, yakin Tuhan itu ada 3 atau satu dari yang 3, keyakinan yang tidak dibangun di atas dalil sehingga tersesat. Wa tawassulu ila turutiha, dan mencari jalan mencari hubungan kepada jalan-jalan tersebut. Kalau kita cuma diam saja, ilmu tak sampai. Tapi kita memang sungguh-sungguh belajar, datang ke ahli ilmunya, membeli buku-buku, semangat. Melebihi semangat kita untuk membeli barang-barang duniawi. Wal istidlalu 'alaiha, dan mencari pendalilan terhadap perkara-perkara tadi, bil hujaji wal barahin, dengan hujjah-hujjah dan bukti-bukti, bukan sekedar mengekor. Ternyata yang diekori menyesatkan kita, kita tak sadar, ini rugi. Wa kana min a'dhami maqul, kata Imam Al-Lalikai, termasuk ucapan yang paling agung, wa awdahi hujjah wa ma'qul, dan hujjah serta perkara akal yang paling jelas adalah apa? Kitabullahil haqqil mubin, kitabullah yang benar, yang sangat jelas. Berarti inti ilmunya ada pada kitabullah. Rajin-rajin membaca Al-Quran dan juga mengikuti pelajaran tafsir-tafsirnya dengan tafsir orang-orang yang benar tentunya, bukan tafsir orang yang menyesatkan dari kitabullah. Summa qaulu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang mendapatkan wahyu dan beliau yang diberi taufik untuk menjelaskan itu semua. Makanya tafsir terbaik adalah tafsir yang dibangun setelah memahami kitabullah, dibangun juga di atas sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabatihil akhyaril muttaqin, dan ucapan para sahabat beliau, orang-orang terbaik dan orang-orang bertakwa. Alhamdulillah kita menggabungkan itu, berusaha antara tafsir Al-Quran dengan apa? Membaca syarah-syarah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan para sahabat Rasulullah dan murid-murid mereka. Summa ma ajma'a alaihi salafus salihun, kemudian perkara yang disepakati oleh para salafus salih. Kenapa terkadang? Nah, dulu ini jadi pertanyaan anak ketika anak masih di Indonesia, belum masuk ke pondok pesantren tapi sudah ngaji Ahlus Sunnah. Kenapa terkadang istilahnya as-salafus salih, terkadang as-salafus salihun? Kenapa terkadang mufrad dan terkadang jamak mudzakkar salim? Nah, setelah kita belajar nahwu dengan sungguh-sungguh, kita baru apa? Mendapatkan pemahaman. Salaf ini secara lafadznya dia mufrad karena jamaknya aslaf. Maka kalau dari sudut pandang lafadznya dia mufrad, makanya as-salafus salih. Tapi secara makna dia adalah jamaah, yaitu kumpulan orang. Salaf ini kumpulan orang, 3 generasi. Makanya boleh disifati dengan jamak, as-salaf as-salihun. Dan ini menunjukkan para ulama Syafi'iyah di masa lampau, mereka sendiri ikut salaf, tidak seperti zaman sekarang orang yang mengklaim sebagai
Asy'ariyah atau Syafi'iyah tahu-tahu membenci para salafiyun, tidak mau ikut ajaran salaf, malah ikut ajaran orang-orang yang datang setelah itu. Baik. Kalau ikut Syafi'iyah, ikut sekalian Syafi'iyah yang benar ya. Betul-betul apa generasi-generasi pertamanya. Tsumma tamassuku bimajmu'iha, lalu berpegang teguh dengan kumpulan itu semua, Al-Qur'an, As-Sunnah dan pemahaman sahabat dan ijma' salaf. Wal muqamu 'alaiha, jangan baca maqam tapi muqam karena ini rubai, yaitu kita setia di atasnya. Jangan setelah belajar baik-baik tahu-tahu apa? Tahu-tahu malah kembali ke akidah yang rusak, bermain sihir, pergi ke bomoh, menyihir orang lain, padahal sudah belajar ilmu salaf. Naudzubillah, melepaskan mutiara demi mendapatkan batu kerikil, ini merugikan. Ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Walaupun rezeki kita berkurang barangkali, atau teman kita berkurang, atau dunia berkurang, tetap pegang teguh akidah ini sampai mati. Karena sesuatu yang berkurang dari urusan dunia itu senang saja untuk kembali karena Allah yang memberkahi. Tapi kalau kita dapat dunia namun memutuskan hubungan dengan Allah, dapat dari mana kita setelah itu? Summa lijtinabu 'anil bid'ah, lalu menjauhi bid'ah-bid'ah. Baik, ini nasihat bagus. Bid'ah bukan malah didatangi, dipeluk, dibela, tapi jauhi bid'ah. Siapa yang menasihatkan ini? Para ulama Syafi'iyah sendiri, ulama generasi-generasi awal Syafi'iyah. Walistima'i ilaiha, menjauh dari mendengar bid'ah. Mimma ahdatsahal mudillun, dari yang dibuat-buat oleh orang-orang yang menyesatkan. Menunjukkan tidak semua pengajar itu betul, tidak semua ustadz atau kiai atau ulama itu betul. Tapi cari orang-orang yang setia dengan ajaran Allah dan Rasulnya dan para salaf. Yang lain biasanya mereka akan mendatangkan kesesatan. Selesai dari syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah karya Imam Al-Lalikai. Baik, ilahuna wallahu a'lam.